Mulyasari, NIM 241501030. Halo semua, saya Waidatun Nisa Uromah, NIM 241501034. Kami dari Prodi Sistem Informasi Wonogiri Bojonegoro, kampus teknologi yang selalu mendorong mahasiswanya untuk berpikir kreatif dan adaptif di era digital. Di Wonogiri, kami belajar menggabungkan ilmu manajemen, teknologi, dan inovasi untuk menjawab tantangan dunia modern, mulai dari big data, artificial intelligence, internet of things, hingga digital innovation. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Proses Bisnis yang dibimbing oleh Bapak Guru Putro Nidantoro, MKOM MM. Kami akan menampilkan hasil observasi kami di salah satu perusahaan atau instansi, lalu memodelkannya ke dalam diagram BPMN. Yuk kita lihat, selamat menyaksikan dan semoga menginspirasi. Puskesmas Kapas merupakan salah satu layanan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro yang telah menerapkan sistem semi digital. Artinya, sebagian proses sudah menggunakan digital, namun sebagian lainnya masih dilakukan secara manual. Seperti contoh, pasien yang datang tidak perlu lagi mengambil nomor antrian secara manual, melainkan langsung menekan tombol pada mesin antrian digital. Dengan demikian, Puskesmas Kapas masih berada dalam tahap transisi menuju digitalisasi yang lebih menyeluruh. Alur pelayanan pasien. Pasien datang ke puskesmas dan ambil nomor antrian. Jika pasien perlu tindakan darurat, pasien langsung menuju unit gawat darurat tanpa melalui pendaftaran biasa. Jika tidak darurat, pasien lanjut ke bagian pendaftaran. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai antrian. Pasien kemudian melakukan pendaftaran verifikasi. Setelah pendaftaran selesai, pasien diarahkan ke poli sesuai keluhan. Petugas poli memanggil pasien. Dokter atau tenaga medis melakukan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Jika diperlukan, pasien menjalankan pemeriksaan penunjang laboratorium atau gizi. Setelah hasil pemeriksaan tersedia, dokter menentukan apakah pasien dirujuk ke fasilitas lainnya. Keputusan rujukan. Jika pasien memerlukan rujukan eksternal, maka dokter membuat dan menyertakan surat rujukan ke pasien untuk melanjutkan pengobatan di rumah sakit. Jika tidak perlu dirujukan, dokter menetapkan diagnosis dan terapi. Pasien melakukan pembayaran bila umum, kemudian menebus obat di farmasi sebelum pulang. Unit penunjang lab atau gizi melakukan pemeriksaan tambahan bila diminta dokter. Kasir atau administrasi melayani pembayaran pasien umum. Farmasi menyiapkan obat, memberi edukasi, dan menyelesaikan pembayaran pasien. Akhir proses, pasien pulang setelah menerima obat dan edukasi. Meskipun sistem digital sudah mulai diterapkan, hasil observasi kami masih terdapat beberapa tantangan dalam proses bisnis ini. Di antaranya, yang pertama, proses pengantaran berkas dari petugas ke dokter masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu tambahan. Yang kedua, saat antrean ramai, petugas harus lebih cepat sehingga bisa mengimbangi alur pelayanan. Dan yang ketiga, lansia atau pasien baru terkadang masih membutuhkan bantuan untuk mengambil nomor antrian digital. Masalah-masalah ini menjadi indikator bahwa sistem digital ini masih perlu dikembangkan lagi agar lebih terintegrasi dan efisien. Proses pelayanan di Puskesmas Kapas semakin efektif, kami memberi beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sistem terintegrasi. Yang kedua, penambahan notifikasi pasien. Yang ketiga, pendamping petugas untuk lansia. Yang keempat, pelatihan petugas untuk semi digital penuh. Dari hasil analisis kami dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran pasien di Puskesmas Kapas sudah menunjukkan kemajuan signifikan melalui proses pendaftaran digital. Meskipun tahapan-tahapan yang lainnya masih dilakukan secara manual, hal ini memungkinkan Puskesmas Kapas
menjadi contoh nyata bagi inovasi teknologi dapat diterapkan secara bertahap di bidang kesehatan. Kami berharap proyek ini dapat memberikan inspirasi bagi lembaga pelayanan publik lainnya untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi adalah perubahan besar di masa depan. Puskesmas Kapas telah memulai langkah itu, dan kami percaya inovasi tidak berhenti di sini. Mari bersama-sama kita dorong pelayanan publik yang lebih cepat, cerdas, dan manusiawi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, share video kami ya. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.